Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Selanjutnya hadis yang kedua di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jinni wa ghulqat abwabun nari falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa nada ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli lailatin." Rawahu Ibnu Majah. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain dengan sedikit redaksi yang berbeda. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, di dalam hadis ini ada redaksi idza kanat awwalu lailatin suffidatis syayatin wa maradatul jinni. Ketika awal malam Ramadan, setan dan maradatul jin. Siapa maradatul jinni di sini? Maradatul jinni adalah setan kelas kakap, setan yang sangat memusuhi Bani Adam, memusuhi kita manusia, sangat mengganggu manusia. Nah, ketika awal bulan Ramadan, setan dan maradatul jinni ini dibelenggu, dirantai dan diborgol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Agar tidak mengganggu orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana di hadis yang pertama, timbul pertanyaan, kalau memang setan itu dibelenggu, dirantai, diborgol, kenapa ini kita masih melakukan dosa-dosa, mengerjakan kemaksiatan? Ada beberapa jawaban oleh ulama di sini. Yang pertama adalah orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, padahal setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa-dosa kemaksiatan yang kita lakukan bukan hanya terjadi karena godaan setan, tetapi karena hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jangan selalu mengkambing hitamkan setan. Setan sudah diborgol Allah Subhanahu. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, memang setan-setan dibelenggu, tapi setan-setan yang kelas kakap, setan-setan yang senior. Ada setan-setan yang tidak dibelenggu, itu setan-setan kelas junior. Nah, di sini suffidatis syayatin wa maradatul jinni. Maradatul jinni ini yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan setan-setan yang lain ini tidak diborgol oleh Allah, tetap menggoda kita. Jawaban yang ketiga, kita melakukan dosa-dosa, melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, padahal setan-setan sudah diborgol. Kenapa? Karena puasa kita tidak sesuai dengan syariat. Kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jadi setan dibelenggu untuk tidak menggoda orang-orang yang berpuasa dengan benar. Itu yang tidak digoda oleh setan. Selanjutnya, redaksi hadis ini, wa ghulqat abwabun nari falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Mulai awal Ramadan sampai selesai Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada yang terbuka. Pintu-pintu surga
dibuka selebar-lebarnya, tidak ada yang ditutup. Ini sudah diterangkan di hadis yang pertama. Oleh karena itu, mari mumpung setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan dengan harapan setelah bulan Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan selanjutnya redaksi hadis ini adalah wanada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarri aqsir. Di setiap malam bulan Ramadan ada malaikat yang menyeru kepada kita, wahai pencari kebaikan, wahai pencari pahala, menghadaplah, beribadahlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Wa ya baghiyas syarri aqsir, wahai pencari kemaksiatan, aqsir, berhentilah, bertaubatlah, hentikan kemaksiatan, hentikan dosa-dosa yang kalian lakukan. Ini malaikat yang berseru kepada kita, atau diletakkan di dalam hati nurani kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kita mendengar seruan malaikat itu? Tentu tidak, tapi cukup kabar dari Rasulullah SAW yang mengabarkan bahwa di setiap malam Ramadan ini ada yang menyeru sedemikian. Ini lebih daripada kita mendengar dengan telinga kita sendiri. Ketika kita mendengar dengan telinga kita sendiri, mungkin kita mendengar, orang lain tidak mendengar. Tetapi ketika kita ada kabar dari Rasulullah SAW bahwa di setiap malam ada penyeru, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarri aqsir. Ini sudah cukup, melebihi daripada kita mendengar dengan telinga kita sendiri. Marilah kita sambut seruan malaikat ini. Selanjutnya, walillahi utaqa'u minan nar. Dan setiap malam ini ada orang-orang yang diselamatkan, yang dimerdekakan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap malam di bulan Ramadan ada orang-orang yang diselamatkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah meninggal, dimaafkan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bagi yang hidup, diberi taufik hidayah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan dengan harapan kita masuk di dalam golongan yang dimerdekakan, yang diselamatkan dari api neraka. Amin, Allahumma amin. Wa dzalika fi kulli lailatin. Dan semua itu seruan malaikat dan golongan-golongan orang-orang yang dimerdekakan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita sambut seruan malaikat agar kita melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan kebaikan, mencari pahala, mencari ridhonya, dengan harapan kita dimasukkan kepada golongan-golongan yang diselamatkan dari api neraka. Itulah hadis Ramadan yang kedua. Semoga kita bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Semakin hari kita semakin tingkatkan ibadah kita, bukan semakin kendor. Insya Allah dengan taufik hidayahnya Allah kita bisa meningkatkan ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.